dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qadri wa baqa lil khairil khalqi wa littaqwa atana qulubu innahu wa min azmi sya'nihi lam tahwihi fa ya ba'u ma'ani al-Qur'ani wal sunnati tabiqatil ma'ani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Teman-teman yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Babakan Madang, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekcam, juga Bapak Kasih PM, juga yang kami hormati Ketua TPPKK se-Kecamatan Babakan Madang, juga Ketua BKMT se-Kecamatan Babakan Madang, yang kami hormati juga para ibu-ibu lurah se-Kecamatan Babakan Madang yang dalam hal ini hanya beberapa yang hadir itu ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir atau dia dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tadi katanya punya urusan segera Allah bereskan urusannya. Juga yang kami hormati para jamaah dari beberapa desa yang alhamdulillah kompak ya Bu ya. Kompak bisa hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus talab ilmu. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, diantaranya hadir di majelis ilmu, itu banyak dosa-dosa kita yang digugurkan. Dalam satu hadis dikatakan, siapa orang yang menuntut ilmu ke suatu majelis alam atau lingkungan sekitarnya, bukan hanya manusia tapi makhluk-makhluk yang lainnya, pepohonan, ikan-ikan di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada kita untuk kita, Bu. Amin ya robbal alamin. Dosa kita banyak nggak, Bu? Ada yang nggak punya dosa di sini, Bu? Itu artinya kita ngerumasa bahwa kita banyak dosa. Hadirnya kita di sini dalam thalab ilmu tentunya untuk menyempurnakan atau menjalankan kewajiban kita. Pertama, menjalankan kewajiban kita thalab ilmu. Yang keduanya, kita akan lebih menyempurnakan ibadah kita. Karena kalau kita nggak thalab ilmu, nggak semuanya ilmu ada di kita semuanya kan, Bu. Kita udah tahu ngaji di situ misalkan. Saya udah tahu ilmunya. Belum tentu, ya. Belum tentu kajian satu waktu belum tentu sama dengan kajian sebelumnya atau kajian-kajian yang pernah kita alami. Pasti ada titik-titik yang belum kita tahu. Karena pentingnya ilmu itu akan menentukan diterima atau tidaknya satu ibadah kita.
Fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu. Mohon ya, jalan. Malu maduda la tuqbalu. Nah, itu. Jadi pentingnya ilmu. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ada ilmu, akan sia-sia, Bu. Capek-capek kita ibadah tapi teka pakai. Sarua orang gawe tapi teka pakai. Rugi enggak? Orang gawe tapi tedupahan. Sarua jeung gitu. Sama dengan kita kerja tapi kan nggak diupain, nggak digaji, capek, sia-sia namanya. Bakul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jangan sampai kayak gitu. Artinya jalankan dulu kewajiban. Adapun hasilnya mah kita serahkan lagi kepada Allah. Kita udah berusaha cari ilmu tapi kita nggak dapat. Tapi kewajiban, dalam menjalankan kewajiban kita menuntut ilmunya, kita mendapat ganjaran. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi bahwa dari kita Kecamatan Babakan Madang ya Bu ya, dari Kemenag Kabupaten Bogor telah melaksanakan lomba waktu bulan kemarin ya. Lomba MKK namanya. Ada MTQ, ada MKK. Kalau MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran. Tapi ada lagi MKK yang diselenggarakan oleh Kasih PD Pontren, Kasih kepala seksi pondok pesantren. Nah, di antaranya dia di Kasih tersebut menyelenggarakan atas nama Kemenag Kabupaten Bogor menyelenggarakan Musabaqah Qiraatil Kutub ya. Musabaqah Qiraatil Kutub. Jadi lomba membaca kitab klasik ya, lomba membaca kitab klasik, kitab kuning. Kitab kuning itu yang disebut kitab kuning itu kitab-kitab yang ada di pesantren ya. Di tingkatannya nih Bu, nih biar tahu aja nih Bu ya, biar tahu aja supaya jadi motivasi kalau buat anak-anak ibu nanti ya, yang pesantren yang di dalamnya dipelajari kitab-kitab kuning supaya tahu dan paham, nanti mungkin bisa mengarahkan anak-anaknya ya. Dan tingkatan lomba tersebut ada tingkatannya sesuai dengan umur ya. Dan itu sebetulnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Tapi ini sebagai informasi saja supaya paham, supaya bisa mengerti nanti ke depannya bila mana ada kegiatan MKK tersebut. Ketika anak ibu punya potensi pesantren di satu tempat mempelajari beberapa kitab sampai tuntas, tinggal mengikuti. Atau belum tuntas misalkan baru sampai misalkan, dan ini bisa dilihat dari tingkatannya Bu. Baru pesantren misalkan 2 tahun 3 tahun aja bisa ikut sebetulnya. Nah, di situ tergantung dari tingkatannya. Ada tingkatannya itu ada marhalah ula, marhalah wusta dan marhalah ulia. Tingkatan yang pertama marhalah ula, tingkatan yang kedua marhalah wusta, tingkatan yang ketiga adalah marhalah ulia. Nah, itu yang paling tinggi adalah ulia. Dan kitab-kitabnya pun banyak pilihannya. Ya. Kitab-kitab yang dilombakan dalam setiap marhalah itu banyak tingkatannya. Untuk marhalah ula, tingkatan kitabnya misalkan Safinah. Mungkin ibu udah ngaji Safinah Bu ya. Kalau ibu tapi udah kelewat umurnya Bu. Ya, marhalah ula, wusta dan ulianya udah kelewat, jangan pengen ikut. Jangan pengen ikut. Ini buat anak-anaknya aja nanti ya, ke depannya dipersiapkan aja. Alhamdulillah Kecamatan Babakan Madang memasuki 10 besar Bu. 10 besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pesantren yang di sekitar Babakan Madang.
alhamdulillah memasuki 10 besar. Itu ya. Itu pentingnya kita mendidik anak-anak kita, memasukkan anak-anak kita untuk ya bisa mengkaji kitab-kitab kuning, Bu. Kitab-kitab kuning itu di dalamnya mengkaji beberapa banyak ilmu. Ilmu apa aja dari situ? Yang terpenting adalah ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu dan shorof. Kemudian ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya di situ ada. Dan itu bisa bisa diikutkan lombanya. Itu pilihan kitab itu bisa dipilih. Ya, bisa diikutkan. Misalkan anak kita bisanya membaca kitab Tijan misalkan, bisa dilombakan itu kitab Tijan. Berarti masuk ke marhalah berapa itu? Marhalah usta berarti. Ya, kitab Tijan misalkan. Sabina, Awamil, apalagi Emriti, Yulmiyah dan seterusnya sampai yang marhalah ulianya seperti Alfiyah, Fathul Mu'in, Qur'ib, ya. Itu bisa dilombakan dalam rangka, ya, lombanya itu dalam rangka untuk memotivasi, menggiatkan putra-putri kita untuk gemar mengkaji kitab-kitab ini, karena di dalamnya banyak sekali ilmu, termasuk seperti yang tadi saya bacakan, alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi wa khairul khalqihi walid tuqa. Apa itu kitab apa tuh, Bu, ya? Nah, itu termasuk mukadimah, ya, diambil dari kitab nahwu, kitab Imriti. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Ya, kalau ibu-ibu mah kalau untuk pengajian-pengajian itu kayak seperti itu udah bukan waktunya kayaknya. Itu buat anak-anak kita nanti yang otaknya masih encer, ya, masih encer. Itu sekarang mah buat ini aja, ibu-ibu, buat motivasi buat anak-anak. Mungkin itu saja, Ibu, ya. Semoga bermanfaat dan kita dengan berkumpulnya di sini mudah-mudahan menjadi wasilah kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah itu nggak kebayang, Bu, nggak bisa dibayangkan saking nikmatnya, ya, surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.